Apa makna hidupmu? Banyak orang dalam hidup saat ini dihantui oleh bayangan masa lalu. Mungkin di masa lalu ada yang pernah disakiti, pernah merasa kecewa, pernah merasa dicampakkan, tak dianggap, tak diperhitungkan, atau mungkin juga pernah jatuh ke dalam lumpur dosa yang dalam. Ya, siapa kita saat ini itu tidak terlepas dari keberadaan kita di masa lalu. Tapi tahukah dirimu bahwa sesungguhnya rencana Allah itu besar dalam hidupmu? Rencana Allah tidak dapat dibatasi atau dipenjara oleh masa lalumu yang kelam. Alkitab mencatat bahwa Musa yang pernah lari ketakutan dari kesalahan dan dosanya, namun ketika dia mau untuk Tuhan pakai, seorang penakut itu kemudian menjadi sosok yang pemberani, yang dengan berani menghadapi Firaun, dengan gagah perkasa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kisah lain adalah Daud. Daud seorang yang muda, seorang yang tak dianggap, yang tak diperhitungkan di tengah-tengah anggota keluarganya, bahkan seorang gembala yang sibuk dengan gembala domba sehingga jarang memiliki hubungan yang sosial dengan masyarakat. Namun ketika dia mau memberi diri, menjawab panggilan Sang Ilahi, Allah memakai Daud, mengubahnya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja yang gagah perkasa, yang kuat dan yang mengandalkan Tuhan. Walau memang Alkitab juga mengatakan bahwa dalam perjalanan hidupnya Daud pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi dia adalah sosok yang mau mendengarkan teguran. Dia bertobat, datang kepada Tuhan, memohon pengampunan. Tak pernah dia mau hidup lepas dari anugerah Allah. Dia bertelut datang ke hadapan Tuhan. Itulah kemudian jika kita membaca Mazmur pasal yang ke-51 adalah ungkapan hati Daud, ungkapan pertobatannya. Tuhan sanggup memakai dirimu yang tak berdaya, dirimu yang lemah, yang tak diperhitungkan, ataupun kita yang pernah jatuh ke dalam dosa yang dalam. Di dalam Tuhan ada pengampunan. Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Yang terpenting adalah dengarkanlah teguran, bertobatlah dan baliklah pada Bapa. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Sekalipun gelombang kehidupan itu pasang surut, sekalipun badai menerpa, katakan bahwa tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Allah. Setia hidup di dalam Tuhan. Ya, karena bersama Tuhan kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan makna. Amsal 23 ayat yang ke-18 mengatakan, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tanpa Allah, hidup ini memang seperti tanpa tujuan. Tanpa tujuan, hidup ini seperti tiada bermakna. Nah, ketika hidup tiada bermakna, maka pupuslah segala harapan. Manusia masih bisa hidup tanpa makan dan minum untuk beberapa hari. Namun, tanpa pengharapan, banyak yang menyerah, yang pada akhirnya memilih untuk mati. Lihatlah betapa pentingnya keberadaan Allah dalam hidup ini. Betapa pentingnya melibatkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupanmu. Tidak perlu terpenjara oleh masa lalumu yang kelam. Percayalah, di dalam Tuhan ada pengampunan. Karena itu Paulus berkata dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri
pada apa yang di hadapanku. Tidak perlu juga memusingkan dirimu dengan harta, tahta, atau mengejar nama baik yang semu namun palsu. Apakah ketika kau pikir kau telah memiliki semua, maka hidupmu menjadi lebih berbahagia, menjadi lebih penting, menjadi lebih aman, atau menjadi lebih nyaman? Kenyataannya banyak hubungan atau relasi yang rusak hanya karena berebut harta, berebut posisi, berebut jabatan, mengejar nama-nama baik saja. Namun kedamaian hilang dalam hidupnya, arah hidup menjadi tak jelas. Cukuplah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Bersyukurlah untuk setiap rezeki yang Tuhan beri dari hasil usaha, dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan, sekalipun terkadang kita tidak melakukan apa-apa. Just do the best, God will do the rest. Katakan pada dirimu, aku memutuskan untuk menerima dan memaafkan masa laluku yang kelam, termasuk memaafkan diriku sendiri dan orang-orang yang bersalah kepadaku. Katakan, aku memutuskan untuk menerima diriku apa adanya dan mensyukuri setiap keunikan yang Tuhan beri, termasuk mungkin hidungku yang pesek atau badanku yang pendek. Katakan pada dirimu, aku memutuskan untuk memakai apa yang ada padaku, potensi, karya, bahkan setiap kesempatan yang Tuhan beri, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ketika Tuhan menjadi nakoda pemimpin di tengah-tengah hidupmu, maka hidup itu bermakna, hidup itu indah. Hidup ini memiliki harapan yang jelas. Kita akan dimampukan untuk sanggup tenang, sekalipun di tengah badai, karena ada Tuhan beserta. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Amin.